Halo semua, kembali lagi dengan saya di segmen plot alur cerita. Hari ini saya akan melanjutkan cerita dari chapter kemarin dari anime Tokyo Revengers. Bagi yang belum nonton, bisa melihat daftarnya di deskripsi ya. Karena saya juga tidak sabar ingin membahasnya, berikut tulisan lengkapnya. Sebelumnya, saya juga akan mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng supaya tidak ketinggalan info menarik dari kami dan supaya saya juga jadi bersemangat dalam membuat konten. Terima kasih. Takemichi datang ke apartemen Hina untuk bertemu dengan Naoto. Di sana, Takemichi memberikan kalung kepada Hina sebagai permintaan maaf karena melibatkan Hina pada insiden kemarin. Di saat mereka sedang bersamaan, datang Naoto. Takemichi meminta Naoto untuk bersalaman dengannya. Setelah bersalaman, Takemichi kembali ke masa depan. Masa di mana dia masih bekerja di toko penyewaan DVD. Takemichi terus mencari berita kematian Hina, tetapi tidak menemukannya. Begitu juga dengan Naoto. Takemichi juga tidak menemukannya. Takemichi berlari dan tidak sengaja bertemu dengan Akun. Di masa depan, ternyata Akun berhasil menjadi penata rambut seperti impiannya. Takemichi teringat perkataan Akun di masa lalu, yang ingin menjadi penata rambut. Takemichi bahagia. Di saat bersamaan, Takemichi mendapat telepon. Orang itu adalah Naoto. Naoto mengatakan bahwa semuanya telah berhasil. Naoto mengajak Takemichi untuk bertemu dengan Hina. Di dalam mobil, Naoto mengatakan bahwa dia juga mencari tentang kematian Hina, tetapi tidak menemukan berita itu. Naoto juga tidak percaya pecundang seperti Takemichi berhasil melakukannya. Mereka berhenti di sebuah tempat. Naoto mengatakan, sejak putus dengan Takemichi, Hina telah menjadi anggun dan bekerja sebagai guru SD. Tetapi Takemichi menyadari sesuatu, bahwa dia sekarang telah menjadi orang asing bagi Hina. Bagi Takemichi, jika Hina hidup bahagia, itu sudah cukup baginya. Takemichi pergi meninggalkan Naoto. Di tangga, dia tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu adalah Hina. Takemichi sedih dan bahagia. Ternyata wanita yang dicintainya masih hidup. Sekian berpindah di ruang tamu. Hina dan Takemichi terlihat sangat gugup. Karena mereka terlihat gugup, Naoto berinisiatif meninggalkan mereka untuk saling berbicara. Tetapi Takemichi menarik kaki Naoto dan tidak membiarkannya pergi. Terlihat Hina masih memakai kalung pemberian Takemichi. Naoto mengajak mereka keluar. Di tengah jalan, Hina menyuruh Naoto berhenti karena dia ingin berjalan kaki dengan Takemichi. Hina mengajak Takemichi ke taman saat mereka pacaran dulu. Di tengah pembicaraan, Hina mengatakan kenapa Takemichi mencampakannya. Setelah mendengar itu, Takemichi kaget dan lari ke toilet. Dia seakan tidak percaya. Ternyata dia yang selama ini mencampakkan Hina. Setelah memikirkan itu, Takemichi berkeinginan untuk merubah dan menyampaikan perasaannya pada Hina. Di saat Takemichi ingin kembali ke tempat Hina, dia berpapasan dengan Hanma. Hanma bergumam dan mengatakan mobbing. Takemichi kaget mendengar itu dan berlari ke Hina. Tak disangka, mobil Hina ditabrak seseorang.
Takemichi lari sekencang-kencangnya ke tempat Hina. Takemichi melihat ke mobil yang menabrak Hina. Ternyata yang menyetir adalah Akun. Takemichi kaget, ternyata semua yang dilakukannya di masa lalu sia-sia. Akun mengatakan, Toman sekarang milik Kisaki. Setelah mengatakan itu, mobil Akun meledak. Takemichi langsung pergi ke tempat Hina, ternyata Hina masih hidup. Takemichi berusaha mengajak Hina keluar, tetapi tak disangka, Hina telah tertusuk akibat insiden itu. Takemichi sedih. Dia langsung memeluk Hina dan mengatakan bahwa dia mencintai Hina. Hina menyuruh Takemichi untuk keluar karena mobil akan meledak. Takemichi tidak mau. Akhirnya Hina mendorong Takemichi. Seketika itu juga Hina tersenyum dan mobil pun meledak. Takemichi sedih setelah kejadian itu. Mulai hari itu dia akan selalu menyelamatkan Hina. Berapa kali dia gagal, dia akan terus menyelamatkannya. Di akhir panel terlihat bahwa tujuan Takemichi sekarang adalah berada di puncak Toman. Oke, segitu dulu ya pembahasan pada hari ini. Saya berharap bisa menghibur teman-teman. Jika ada yang kurang dari yang saya jelaskan, saya harap teman-teman juga bisa menulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan like-nya supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Saya undur diri dulu ya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, dan yang terakhir adalah salam geng Toman. Yo,